Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kuliah manajemen produksi pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai disagregasi dan susunan jadwal induk produksi. Pertemuan ini akan dibagi dalam beberapa video. Bagian pertama, kita akan membahas mengenai disagregasi. Kita mulai bahas lagi dari bagian yang selalu saya sampaikan di awal pertemuan. Pada pertemuan awal, kita sudah membahas mengenai proses forecasting, untuk mengetahui berapa permintaan pada periode ke depan. Lalu di minggu kemarin kita mempelajari tentang proses agregat dan pada minggu ini kita akan mempelajari untuk jadwal induk produksi. Namun sebelum masuk ke jadwal induk produksi, antara proses agregat dan penyusunan jadwal induk produksi sebenarnya ada satu aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu yang kita sebut sebagai proses disagregasi. Apa itu proses disagregasi? Proses disagregasi merupakan proses yang digunakan untuk menerjemahkan rencana agregat yang sudah disusun menjadi rencana persediaan dan dasar untuk melakukan penjadwalan produksi. Nah, sebenarnya proses disagregasi itu hanya diperlukan jika peramalan yang dilakukan dalam satuan agregat. Kalau peramalan yang dilakukan sudah dilakukan dalam satuan unit, maka sebenarnya proses disagregasi ini tidak diperlukan. Dari proses forecasting, lalu kita sudah lakukan proses aggregate planning, lalu ada proses disaggregate planning. Proses disaggregate planning ini bisa ada, bisa tidak ada, tergantung dari apakah proses forecastingnya dilakukan dalam satuan agregat. Jika sudah dalam satuan unit, maka proses disagregat ini sebenarnya tidak diperlukan. Sehingga kita bisa langsung dari aggregate planning ke penyusunan jadwal induk produksi. Namun, karena kita belajar di sini, maka kita tetap perlu mempelajari tentang proses disagregasi. Dalam proses disagregasi, rencana agregat akan dipecah menjadi rencana induk produksi yang lebih rinci untuk tiap produk. Kalau di agregat biasanya dia menggunakan kelompok produk. Nanti kelompok produk ini akan dipecah untuk masing-masing item produknya. Tujuan dari disagregasi adalah untuk bisa menyusun jadwal induk produksi setelah kita tahu rencana agregatnya. Nah, dalam perencana agregat ini nanti kita mengenal ada sebuah hierarki produk. Hierarki produk merupakan sebuah susunan dari struktur produk. Kalau misalnya ada sebuah pabrik, dia memproduksi olahan susu. Olahan susu ini dia punya dua jenis barang, yaitu ada light yogurt dan ada krim asam yang dia produksi. Lalu nanti dari light yogurt ini ada yang dia beri rasa strawberry dan ada yang diberi rasa cherry. Dan untuk krim asamnya dia hanya memproduksi satu jenis barang. Kelompok produk di atasnya ini yang kita sebut sebagai family. Kemudian kelompok yang paling bawahnya ini yang kita sebut sebagai item atau jenis barang. Fasilitas produksi umumnya itu dia akan menghasilkan beberapa produk dalam satu lintasan produksi yang sama. Jadi si perusahaan ini dia akan memproduksi si familinya tadi olahan susu itu menjadi light yogurt atau menjadi krim asam. Itu menggunakan line yang sama, fasilitas yang sama, teknologi yang sama, dan juga tenaga kerja yang sama. Family merupakan kelompok produk sejenis yang diproduksi secara bersamaan menggunakan fasilitas yang sama. Karena alasan teknologi atau ekonomis, supaya lebih murah, maka dia menggunakan fasilitas yang sama, berbagi fasilitas. Sedangkan item merupakan produk akhir individu yang diproduksi oleh perusahaan, dibeli atau digunakan oleh konsumen. Ini adalah familinya dan ini adalah itemnya. Kalau perencanaan itu dilakukan dalam bentuk family atau kelompoknya, maka proses disagregasi diperlukan. Namun, kalau proses perencanaan dari awal sudah dilakukan dalam kondisi item, maka proses disagregasi tidak lagi diperlukan. Karena kita tetap harus mempelajari tentang metode disagregasi ini, maka kita akan coba metode disagregasi yang paling sederhana. Sebenarnya terdapat beberapa metode dalam proses disagregasi. Namun, kita akan mempelajari teknik yang paling sederhana, yaitu teknik persentase. Dalam teknik persentase, kita akan melakukan perhitungan persentase kuantitas item masing-masing terhadap kuantitas familinya. Jadi, kalau misalnya tadi ada produknya adalah olahan susu, maka
Itemnya adalah tadi, ada yogurt dan ada sour cream. Metode ini akan menggunakan presentasi ini untuk menentukan kuantitas item dari masing-masing rencana agregat. Output yang dihasilkan nanti adalah dalam bentuk satuan agregat dan juga satuan unit barangnya, baik untuk kelompok produk, familinya, atau dalam bentuk si itemnya. Nanti kita akan melakukan pembagian jadwal induk produksi dengan nilai konversi sehingga dapat dihasilkan jadwal induk produksi untuk setiap item yang diproduksi. Supaya lebih mudah untuk memahami, kita bisa langsung masuk ke contoh. Berikut adalah data produksi untuk item I, B, dan C. Kita punya data 6 periode ke belakang dan waktu baku untuk memproduksi masing-masing produk. Jadi produk I itu membutuhkan waktu per unitnya adalah 3 jam, B per unitnya membutuhkan waktu 2 jam, dan C per unitnya membutuhkan waktu 5 jam. Masing-masing data diperlihatkan seperti ini. Kemudian untuk perhitungan data agregat, kita menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh permintaan. Jadi di produk I misalnya, di periode pertama ada permintaan sebanyak 200 dan waktu per unitnya 3 jam. Berarti waktu yang dibutuhkan secara agregat untuk produk I sebanyak 200 adalah 200 kali 3, yaitu 600 jam. Kemudian untuk produk B, pada periode pertama, ada 600 unit produk dan masing-masing produknya butuh waktu sebanyak 2 jam. Berarti dia butuh waktu 600 kali 2 yaitu 1200 jam. Sedangkan untuk produksi di periode pertama itu butuh waktu 5 jam per unitnya. Dia harus membuat sebanyak 50 unit, maka dia membutuhkan waktu sebanyak 250 jam. Anda hitung semuanya untuk masing-masing produk dan tiap waktunya sehingga kita memperoleh tabel perhitungan waktu jam kerja seperti berikut. 200 kali 3, 600, 230 kali 3, 690, 60 dikali 5, 300, 770 dikali 2, 1540, dan seterusnya. Kemudian yang perlu Anda lakukan adalah Anda menghitung. Berarti kebutuhan waktu untuk tiap periode untuk memproduksi ketiga jenis produk ini itu Anda jumlahkan. Berarti pada periode pertama butuh waktu 2050 jam untuk membuat I, B, dan C. Kemudian di periode keempat butuh waktu 2360 jam untuk memproduksi I, B, dan C. Anda hitung ke bawah untuk mengetahui jumlah jam per periode yang dibutuhkan untuk memproduksi ketiga produk. Lalu Anda juga lakukan penjumlahan ke samping untuk menghitung berapa sih jumlah total waktu yang dibutuhkan untuk produk I yang diproduksi selama 6 periode. Anda jumlahkan ke samping dari periode pertama sampai periode ke-6 jumlahnya adalah 4.200 untuk produk I, 8.160 untuk produk B, dan 1.715 untuk produksi. Selesai Anda jumlahkan, kemudian kita jumlahkan lagi seluruhnya. Ini harusnya hasilnya sama. Anda jumlahkan ke bawah untuk 4.200, 8.160, dan 1.715, atau Anda jumlahkan ke samping seperti ini, periode 1 sampai periode 6 Anda jumlahkan, hasilnya harusnya sama, yaitu 14.075 jam. Setelah Anda memperoleh data agregat jam kerja yang dibutuhkan, maka selanjutnya kita menghitung berapa sih persentase alokasi waktu yang diberikan untuk membuat produk I, B, dan C. Maka yang Anda lakukan adalah Anda mencari persentasenya dengan membagi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk I dibagi dengan jumlah totalnya. 4.200 dibagi 14.075, kita peroleh 29,84%. Produk B juga seperti itu. Total seluruhnya 8.160 dibagi total 14.075, kita peroleh 57,98%. Dan produksi juga seperti itu. 1.715 dibagi 14.075, kita peroleh 12,18%. Kita sudah peroleh komposisinya di sini, persentase pembagian antar produk I, B, dan C. Kemudian yang kita mau cari adalah kalau kita mau berapa sih permintaan di periode ke-7 dan periode ke-8, karena perencanaannya kita lakukan secara keseluruhan untuk satu family produk, maka produk yang dihitung adalah produk familinya. Di sini. Produk family untuk produk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berapakah
total family kebutuhannya di periode ke-7 dan di periode ke-8. Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita lakukan peramalan. Kita lakukan peramalan, kita punya data demand keseluruhan untuk tingkat family-nya yang kita peroleh dari sini tadi. Dari sini, kita pindahkan ke sini. Periode ke-1 sampai dengan periode ke-6. Tadi kita mau tahu berapa sih total waktu yang dibutuhkan untuk produksi pada periode ke-7 dan pada periode ke-8. Kita lakukan perhitungan, lalu karena kita menggunakan tren linear, kita mendapatkan nilai intercept dan nilai slope. Nilai interceptnya diperoleh 1980,3333 dan slope-nya diperoleh 104,4286. Dari sini kita bisa melihat berapa sih peramalan pada periode ke-7, berarti tinggal 1980,33 ditambah nilai B-nya 104,4286 dikali dengan 7. Maka diperoleh bahwa waktu yang diperlukan untuk produksi pada periode ke-7 sebesar 2711,33 jam. Pertanyaannya adalah kita bukan mau mengetahui berapa jam yang dibutuhkan, tapi pertanyaan akhirnya adalah berapa jumlah unit I, B, dan C yang akan diproduksi. Maka kita butuh langkah selanjutnya. Kita ketahui tadi bahwa waktu yang diperkirakan akan terjadi pada periode ke-7 adalah 2711,33. Kemudian kita ambil lagi komposisi persentasenya yang kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, yang ini. Maka nilai persentase ini kita kalikan dengan jumlah jam yang akan dibutuhkan pada periode ke-7. Hasil perkalian kita peroleh bahwa produk I dialokasikan 809,57 jam. Kemudian produk B dialokasikan waktu pengerjaan sebanyak 1571,8990 jam dan produk C dialokasikan sebanyak 303,3685 jam. Tapi ini kan baru jumlah waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan. Yang kita mau tahu adalah berapa jumlah unit yang akan diproduksi. Maka untuk mengetahui berapa jumlah unitnya, maka kita kembali lagi informasi waktu bakunya untuk produk I, produk B, dan produk C. Kalau waktu yang dibutuhkan untuk produk I adalah 809 jam, sedangkan untuk membuat satu buah produk I itu adalah 3 jam, maka berapa unit yang akan dihasilkan? Caranya mudah, tinggal kita bagi. Berarti 809,657 dibagi 3, kita peroleh hasilnya adalah 269,6886. Berbeda dengan proses peramalan, dalam proses disagregasi ini pembulatannya adalah ke bawah. Semua nilai dibulatkan ke bawah. Kalau sebelumnya kita menggunakan round up, sekarang kita menggunakan round down. Dibulatkannya ke bawah. Jadi walaupun hasilnya 269,6886, tetap kita bulatkan ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita bulatkan ke atas, maka waktu prosesnya tidak akan mencukupi untuk memproduksi seluruh barang. Kita peroleh untuk B, ini walaupun 0,94 tetap kita bulatkannya ke bawah. Kemudian 66,0737 kita bulatkan juga ke bawah jadi 66 unit. Hati-hati untuk agregasi dibulatkannya ke bawah, sedangkan untuk peramalan kita bulatkannya ke atas. Ini untuk contoh disagregasi. Silakan untuk tugas Anda lakukan perhitungan dengan step yang sama, tapi Anda memperkirakan berapa jumlah produk I, B, dan C yang perlu diproduksi pada periode ke-8. Selamat bekerja, kita akan masuk ke video berikutnya untuk jadwal induk produksi.